Ya, setelah menjelaskan tentang araya ini, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berpindah menjelaskan B al-usul wastimar. Dan selesai sudah ya pembahasan riba. Ya, di bab ini ada 3 pembahasan. Pertama definisinya. B al-usul wastimar. Jual beli pepohonan dan buah-buahan. Pepohonan usul maksudnya pokok-pokoknya, pohon-pohonnya. Itu usul maksudnya. Simar artinya buah-buahnya. Buah-buahnya. Nah, umumnya kalau pokok sudah dijual, itu buah menjadi milik. Demikian pula kalau tanah sudah dijual, maka pohon yang tumbuh di situ adalah apa? Milik orang yang membeli tanahnya. Ya. Milik orang yang membeli tanahnya. Dan di sini diberikan ketentuan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Pertama beliau sebutkan hadis tentang penjualan pohon yang berbuah. Kata beliau, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, ya. Man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa thamaratuha lil ba'i' illa an yashtaritaha al mubta'. Kata beliau, siapa yang menjual satu pohon kurma, setelah pohon kurma ini ditakbir itu artinya ditalqih. Iya. Dari bunga-bunganya itu disambung. Ada sebagian bunga di pohon dari pucuknya yang keluar, disambung dengan sebagian yang lain, dikawinkan. Nah, dari situ akan apa? Akan keluar nanti kurmanya tersebut. Akan keluar kurmanya. Ini ditalqih, ditakbir namanya. Dia bermakna ditalqih. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi siapa yang menjual pohon kurma sudah ditalqih, sudah ditakbir, maka buah dari pohon kurma itu adalah milik si penjual. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan. Kecuali kalau si pembeli apa? Mensyaratkan. Ada pohon kurma misalnya. Ya, pemiliknya jual. Saya jual pohon kurma ini harga 5 juta. Iya. Dan pohon kurma itu sedang berbuah. Sudah talqih. Maka walaupun dia berkata sudah saya jual, ya, maka buahnya itu masih milik si penjual. Kecuali kalau si pembeli berkata, ya tidak ada masalah, saya beli. Tapi dengan syarat buahnya milik saya. Kalau dia syaratkan, maka si buah milik siapa? Milik si pembeli. Ya. Dal muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka. Nah, baik ini kaidahnya ya. Ya, kaidahnya. Dan demikian pula Ibnu Qudamah tegaskan, wa kadzalika sairus syajar idza kana thamaruhu badiyan. Demikian pula seluruh pohon. Kalau buahnya sudah tampak. Dia jual misalnya pohon mangga. Buah mangga ini sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Baik. Maka kalau sudah kelihatan buahnya, buah itu adalah milik si penjual. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan, tidak apa-apa saya beli, tapi dengan syarat buahnya milik saya. Jelas ya? Ini perlu diketahui di dalam bab jual beli pepohonan. Oh, jangan sampai berselisih. Setelah jual beli pohonnya ternyata pemilik yang dahulu masih apa? Masih datang memetik. Dia larang, loh ini kan pohon saya, kenapa dipetik? Ya, karena memang sudah apa? Dia jual ketika sudah apa? Sudah berbuah. Ya, dan ketentuan syariat memang seperti itu. Maka kalau dia beli, dia ingin buah tetap menjadi miliknya, maka dia harus mensyaratkan. Dia harus mensyaratkan. Jadi ditegaskan oleh syariat sebab buah itu mempunyai pengaruh dalam memberikan harga. Iya kan? Punya pengaruh dalam harga. Iya. Jadi kalau dia syaratkan buah milik saya, maka akan terjadi tawar-menawar nanti di dalam masalah harga buahnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang penjualan tanah yang memiliki tanaman. Kata beliau, wa in ba'al arda wa fiha zar'un la yuhsadu illa marratan fa huwa lil ba'i'. Kalau dia menjual suatu tanah dan tanah ini ada tanamannya dan tanaman ini tidak dipanen kecuali sekali, seperti padi misalnya, ya dia jual lahan sawahnya ya, sedang tumbuh padinya, dan dimaklumi padi satu kali panen ya, demikian pula gandum, syair, ini satu kali panen semuanya, satu kali tebas, ya.
Maka kalau memang seperti itu keadaannya, buahnya milik siapa? Tanaman itu milik siapa? Kata Ibnu Qudamah, fahuwa lil bai', milik si penjual. Jadi kalau seorang petani dia jual sawahnya, dan sawah ini sedang ada isinya, sedang ada padinya, maka padi itu adalah milik si penjual. Milik si penjual. Iya. Kecuali, lagi-lagi, kecuali kalau apa? Si pembeli mensyaratkan. Karena itu kata Ibnu Qudamah, malam yashtarithu al-mutba'. Ya. Sepanjang yang membeli tidak mensyaratkannya. Ya. Jadi kalau si pembeli mensyaratkan bahwa tanaman milik dia, ya maka itu masuk dalam kepemilikannya. Baik. Ini apabila tanaman tersebut bisa apa? Tanaman tersebut hanya sekali panen saja. Tapi kata Ibnu Qudamah, wa in kana yujazzu marratan ba'da ukhra fal usul lil mushtari wal jazzatu adh-dhahira indal bai'i lil bai'. Ya, tapi kalau misalnya tanaman yang ada di atas tanah itu dia dipanen beberapa kali, ya, maka pokoknya pohonnya milik si pembeli. Adapun buah yang nampak pada saat dijual itu milik si penjual. Jelas ya? Misalnya dia beli kebun misalnya. Ya. Dia beli kebun sawit. Ya, sawit ini dipanen terus ya. Ya. Berulang kali dipanennya. Baik. Ketika dia beli kebun sawit itu, pohon sawitnya sedang berbuah. Nah, maka di kondisi yang seperti ini, karena pohon sawitnya berbuah, buah yang muncul waktu itu ketika dijual, itu adalah milik siapa? Milik si penjual. Kecuali kalau si penjual mensyaratkan. Apa kecuali kalau si pembeli mensyaratkan? Ya, saya beli seluruhnya tapi dengan syarat semua buah milik saya. Andai kata misalnya dia sudah beli dan dia tidak syaratkan, maka si penjual tetap mengambil buah dari sawit itu. Itu saja yang muncul. Setelah itu tidak ada hak lagi diambil. Untuk yang berikutnya itu sudah merupakan milik siapa? Milik si pembeli. Ya, dan sekiranya ini jelas ya.